Selamat siang, dengan Mbak siapa? Siang Bapak saya, kenalkan saya Amanda. Oh, bisa saya panggil dengan Mbak Amanda ya. Selamat siang dan selamat datang di sesi counseling saya hari ini. Saya Adan Syahfahmi Satria, bisa dipanggil dengan Mas Fahmi. Saya akan membantu Anda dengan masalahnya Mbak Amanda untuk mencari solusi dan semua hal yang bisa saya bisa bantu. Ya, Mbaknya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi untuk sesi hari ini ada masalah apa untuk Mbak Amanda? Kalau saya sendiri sih akhir-akhir ini sebenarnya sudah lama sih Pak, saya itu kayak di rumah merasa kalau nggak nyaman. Soalnya rasanya tuh kayak di rumah tuh saya ada tapi kok bapaknya nggak ada gitu. Jadi kayak kalau saya tuh seperti itu tuh Pak, kurang Merasa sendirian, kesepian gitu. kesepian, merasa cuek ya? Untuk hal lain lagi bisa. Mungkin saya karena tadi kesepian itu jadinya bingung gitu mau ngajak ngobrol ya susah, kayak mau marah atau juga ya susah gitu, jadi kayak semua dipendam sendiri. Jadi Mbak Amanda ada masalah untuk kesepian ya, dengan lingkungan keluarga, juga ada lingkungan rumahnya Mbak Amanda. Apa ada hal-hal lagi yang perlu disampaikan? Oke. Jadi sesi hari ini saya akan memberi teknik expressive writing. Ya, teknik ini Mbak Amanda cukup dengan menulis apa saja yang di pikirannya Mbak Amanda tentang masalahnya, apa saja semuanya di pikirannya Mbak Amanda. Saya akan beri waktu sekitar 5-10 menit. Ya, itu cukup untuk Mbak Amanda untuk menulis semuanya di kertas yang saya akan berikan. Saya akan berikan ya. Ini untuk pulpennya dan ini untuk kertasnya. Sudah. Sudah. Bisa Mbak Amanda bacakan untuk saya? Saya baca. Ya. Jadi saya kurang nyaman berada di rumah. Waktu saya sering cuek saat saya ada. Mereka lebih sayang ke kakak saya. Saya sering memendam suara sendiri. Lalu saya kesepian karena jarang ada teman untuk ngobrol di rumah. Jadi semua masalahnya Mbak Amanda udah Mbak Amanda tulis di kertas ya. Jadi apakah saya bisa meminta kembali kertasnya untuk saya baca? Jadi Mbak Amanda karena merasa kesepian ini, merasa kurang nyaman berada di rumah, sering tercuek karena Mbak Amanda jarang diajak bicara ya. Dan karena sepertinya ada ketidaknyamanan dengan saudara-saudaranya Mbak Amanda, merasa dihakimi sendiri gitu ya, sering memendam semuanya sendiri. Sepertinya Mbak Amanda merasa seperti agak takut untuk membicarakan tentang hal ini dan jarangnya ada teman untuk ngobrol. Untuk Mbak Amanda sendiri, apakah pernah sewaktu-waktu Mbak Amanda ingin berbicara tentang masalah ini kepada orang tuanya Mbak Amanda? Belum pernah sih, soalnya terkadang kalau mau cerita tuh udah takut duluan gitu sih, soalnya kan mikirnya mungkin saya kalau saya melakukan sesuatu yang bukan saya mungkin gak bakal sering diajak ngobrol. Jadi saya tuh mungkin diajak ngobrol cuma kayak apa adanya gitu, jadi nggak kayak setiap hari quality time gitu. Kan pengen setiap hari ngobrol tapi kayak rasanya kayaknya susah deh. Jadi kurang berani ya. Jadi belum sama sekali. Apa masih ada waktu-waktu itu sedikit ngobrol tentang masalah ini? Kayak ngomong ke orang tua
kayak kurang kurang excited gitu loh. Oh. Jadinya kalau mau ngobrol tuh jadi kayak ya udah apa adanya gitu loh, nggak sampai lama. Tercampur dengan topik lain. Tercampur sih, cuman terkadang kurang excited gitu, jadi saya merasa kayak apa topik kurang menarik apa gimana gitu sih. Jadi Mbak Amanda masih dalam proses ya. Untuk Mbak Amanda sendiri, apa butuh solusi? Untuk saya akan sampaikan solusi untuk Mbak Amanda sendiri. Apa masih ingin melakukannya dengan tekadnya Mbak Amanda sendiri untuk menyelesaikan masalahnya? Mungkin kok saya merasa kenapa sih kok kakak saya tuh lebih diinginkan daripada saya. Soalnya kan saya kan juga punya prestasi yang lain, sedangkan kalau kakak saya tuh melakukan sesuatu yang buat gitu ya, penampilan saya tuh kayak bagus. Tapi kalau saya udah kayak kesempatan lagi melakukan sesuatu kok kayak saya tuh kurang diapresiasi gitu kak. Gitu. Untuk masalahnya yang tercuek seperti pilih kasih untuk kakaknya Mbak Amanda, apakah pernah kejadian seperti hal yang tidak mengenakan untuk Mbak Amanda? Mungkin dibanding-bandingin gitu sih, jadinya kayak kayaknya kalau misalnya mau jadi kakak saya tuh kayaknya karena kan kayak sesuatu loh kak, masa harus dibanding-bandingin, kan aku juga bisa sendiri gitu. Kalau dibanding-bandingin kan aku jadinya saya tuh merasa enggak apa aku sama ini kurang ya gitu kan. Kayak belajar ada juga aku ya biasa-biasa aja sih Kak, kayak enggak pernah turun banget gitu. Sepertinya saya sudah paham untuk masalahnya Mbak Amanda dengan cara untuk masalah karena kesepian, merasa cuek, dan juga pilih kasih, sepertinya bisa saya kasih solusi untuk ini ya. Terkadang memang di waktu-waktu orang tua itu di masa ya seperti remaja, dewasa itu hal-hal yang lumrah. Karena saya juga dulu seperti ini, tapi di lain-lain waktu juga saya merasa ini sepertinya masalah yang sepele saja. Tapi saya tidak akan menyepelekan masalahnya Mbak Amanda juga. Ya memang ketertarikan orang tua kepada anak juga sepertinya memiliki batas juga. Kadang orang tua itu ingin anaknya itu mandiri dan tidak terlalu terikat dengan orang tuanya, makanya mereka melepaskan anak-anaknya masing-masing. Tapi terkadang juga sebagian dari anaknya karena mereka itu hebat atau dalam waktu-waktu yang pas atau timing yang bagus, orang tuanya itu merasa ingin menyayangi anaknya itu. Terkadang juga yang lain itu merasa tidak seperti butuh kebutuhan gitu, jadi maklumi seperti ini. Jadi kalau misalnya yang tadi yang dibanding-banding itu, apakah saya harus berusaha jadi kakak saya atau saya harus gimana dengan kondisi saya seperti ini? Untuk saya sepertinya bisa untuk Mbak Amanda memberanikan diri. Apa coba hal-hal yang lebih intens seperti membuat kayak drama begitu, tapi dengan hal yang baik. Ingin mengizin orang tuanya untuk mengajak orang tuanya Mbak Amanda kemana begitu, kan bisa untuk mencari perhatiannya pada orang tuanya Mbak Amanda. Ya kalau misalnya kurang, Mbak Amanda bisa memberanikan dirinya, hatinya Mbak Amanda untuk membicarakan masalah ini, karena ini semua dari hasil tangannya Mbak Amanda sendiri. Jadi harus terbuka. Iya, tapi jangan terlalu terbuka begitu. Ya, bisa dengan proses satu langkah demi langkah. Ya,
itu memang susah, tapi bagi Mbak Amanda dan saya itu bisa. Untuk sesi hari ini, apakah sudah terselesaikan masalah Mbak Amanda? Mungkin cukup sih Pak. Ini cukup ya. Baik. Saya bakalan nyoba. Oh. Berarti sesi untuk hari ini saya akan sudahi terlebih dahulu kan. Untuk Mbak Amanda, saya akan lihat untuk prosesnya lebih lanjut. Terima kasih Mbak Amanda untuk menghadiri sesi untuk hari ini. Apakah Mbak Amanda merasa puas untuk sesinya ini? Saya kasih Pak, mungkin saya bakalan nyoba dulu proses yang tadi Bapak sampaikan. Ya, kalau begitu di lain hari kita akan bertemu lagi. Ya.